Pada minggu yang lalu kita sudah belajar dari surat Ibrani pasalnya yang ke-5 dan pasal 6. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Khotbah ini saya akan bagi dua. Saya akan khotbah untuk ayat pertama sampai ayat ke-16 hari ini. Dan kalau Tuhan menghendaki nanti minggu yang akan datang, saya akan membagikan kepada kita untuk khotbah yang berikutnya dari ayat 17 sampai ayat 44. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan mengajak kita merenungkan kisah Lazarus bagian pertama hari ini. Salah satu keunikan dari pribadi Yesus dibanding dengan pemuka-pemuka agama lain, tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab adalah dari gaya cara ia berbicara, dari gaya dia bertindak. Perhatikan tadi Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya ketika Yesus mengajak mereka kembali ke Yudea, murid-muridnya berkata begini, "Guru, baru-baru ini orang-orang Yahudi hendak melemparkan engkau, hendak membunuh engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Nah, ini salah satu keunikan dari pribadi Yesus. Dia berani kembali kepada orang-orang yang pernah memusuhi dia. Kemudian kalau kita baca di ayat selanjutnya nanti, dia berkata kepada Maria, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Kalau Bapak Ibu Saudara belajar dari tokoh-tokoh sejarah, orang-orang percaya dari Adam sampai kepada hari ini, tidak ada satupun yang berani berkata bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satupun. Kenapa? Karena mereka menyadari adalah mereka manusia. Mereka orang biasa, orang berdosa sama seperti saya dan Bapak Ibu. Tetapi Kristus menampilkan kalimat-kalimat yang berbeda, yang tidak bisa diucapkan, yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia biasa. Nah, saudara-saudara, ini kalimat-kalimat yang unik dan tidak kita temukan di dalam ucapan-ucapan pendeta yang terkenal saat ini. Dari dulu ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Allah sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 1, di sana dikatakan pada mulanya Allah berfirman. Jadi dalam penciptaan Kristus ada di sana dan Roh Kudus juga ada di sana. Dan di dalam Injil Yohanes pasal pertama kita lihat di sana bahwa dijelaskan kembali pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Nah, ini firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah sendiri. Nah, firman ini adalah Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat tadi di sini, kenapa dia berani berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Percayakah engkau, dia berkata kepada Marta di ayat berapa itu ya? Ayatnya yang ke-25. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh manusia, termasuk orang Yahudi dan agama-agama lain hari ini. Kenapa? Karena kematian adalah satu hal yang menyedihkan, yang memisahkan antara bapak, anak, ibu, anak-anak, dan semua orang-orang yang kita kasihi. Betul ya? Sehingga timbul kesedihan yang mendalam di dalam hati kita. Tetapi Yesus berkata bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan kita renungkan bersama-sama hari ini. Nah, kita lihat di ayat pertama Bapak Ibu Saudara dikatakan, ada seorang yang sedang sakit. Nanti kita lihat Lazarus sampai mati, terus dibangkitkan kembali. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Di kampung Maria adiknya dan Marta. Selanjutnya dikatakan bahwa di situ dijelaskan di ayat 2
bahwa Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambut. Maria adalah seorang yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Ketika waktu itu dia membawa minyak narwastu yang begitu mahal. Dan pada waktu itu kita lihat murid-muridnya menegur dia. Salah satunya adalah Yudas. Kemudian Maria dan Marta juga Bapak Ibu Saudara, dua orang bersaudara yang pernah menerima Yesus ketika ia berkunjung di kampungnya Maria di Betania dan masuk ke dalam rumah mereka. Pada waktu itu Marta duduk dekat kaki Yesus. Masih ingat ya cerita itu ya? Duduk dekat kaki Yesus, sedangkan Maria sedang sibuk untuk menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan bagi Tuhan. Kedua-duanya sebenarnya tidak salah Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara kita lihat ketika ayat yang ketiga B di sana bahwa Lazarus mengalami sakit. Tidak dijelaskan sakit apa yang ia alami. Mungkin sakit flu kah atau malaria kah. Di sana dikatakan bahwa Lazarus sakit. Dan sakit itu mungkin adalah sakit yang begitu parah. Sehingga ia bisa membawa dia sampai meninggal dunia Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Lazarus sakit, maka Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau lihat di Yohanes pasal-pasal sebelumnya, pasti mereka sudah tahu siapa itu Kristus, siapa itu Yesus. Dia pernah melakukan mukjizat. Orang yang tuli dapat mendengar, orang yang buta boleh melihat. Pernah ia memberikan makan 5.000 orang. Nah, mungkin mereka dari situ mereka sudah tahu bahwa Tuhan ini mampu melakukan hal yang mustahil, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Dan ketika saudara mereka Lazarus sakit, mereka kirim kabar kepada Yesus. Tuhan, orang yang Engkau kasihi sedang sakit. Saya percaya di dalam hati Maria ada satu harapan bahwa Tuhan datang sudah kemari. Kami sedang ada dalam kesusahan. Saudara kami sedang mengalami sakit. Bukankah ketika kita ada di dalam kesusahan, orang yang kita minta tolong, harapan kita mesti dia tolong kita. Betul ya? Contohnya saya tidak punya uang. Saya minta kepada si A, Bapak tolong saya tidak punya uang. Datanglah kemari untuk berikan saya uang. Ada harapan di dalam diri saya bahwa orang itu akan memberikan pertolongan kepada saya pada waktu itu juga, supaya saya tidak mengalami kesusahan. Dan ini yang dialami oleh Maria dan Marta. Ketika Lazarus sakit, maka mereka mengirim informasi kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Dengan harapan bahwa supaya Yesus ada di situ. Dan Yesus posisi berada di mana pada waktu itu? Di luar dari Betania. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia yang Engkau kasihi sedang sakit. Wah, Kristus yang mengasihi Lazarus sakit. Tetapi kita lihat apa yang respon daripada Yesus terhadap harapan, terhadap informasi yang dikirim oleh Maria dan Marta. Perhatikan di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wah, ini bahaya, ini cilaka. Orang sudah sekarat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bayangkan orang yang dia kasihi loh, keluarga yang dia kasihi. Tapi setelah ia mendengar apa yang dialami keluarga yang dia kasihi, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Bah, ini seakan-akan ini bertolak belakang dari etika kita hari ini. Kalau kita hari ini kita dengar orang yang kita kasihi, segala pekerjaan, segala urusan kita tinggalkan. Apalagi itu orang yang kita kasihi. Apalagi itu bagian dari keluarga kita, bagian dari hidup kita. Kita kasih tinggal semua, kita pergi lihat cepat-cepat.
memberikan pertolongan, memberikan apa yang kita bisa beri supaya dia bisa sehat, pulih kembali. Tetapi apa yang Yesus lakukan ini bertolak belakang apa yang dipikirkan oleh Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudara. Mereka berharap bahwa Kristus akan memberikan pertolongan bagi mereka. Tetapi Kristus tidak datang ke sana. Dan ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Justru ia kembali lagi ke Yudea, ke tempat dia pernah ditolak di pasal 10 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-39. Di Yudea pernah dia mau dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Dia diusir dari dalam bait Allah. Nah, dilanjutkan bahwa murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Terus Yesus memberikan jawab, bukankah ada 12 hari dalam 1 jam? 12 jam dalam 1 hari dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya nanti mereka kembali ke Betania, ke tempat, ke kampungnya Maria, dan membangunkan dan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya apa yang dilakukan oleh Yesus bukanlah sesuatu hal yang tidak punya alasan. Ada alasan mengapa dia tinggal di tempat dia berada selama 2 hari dan dia kembali lagi ke Yudea pada waktu itu. Kenapa dia tidak langsung ketika ia mendengar informasi bahwa orang yang kau kasih Lazarus sedang sakit, dia tidak bergegas untuk pergi ke sana. Nah, karena dia adalah Kristus, maka kita akan renungkan ini bersama-sama. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat yang pertama bahwa Kristus tidak kembali, Yesus tidak kembali pada waktu yang saat itu juga, supaya melalui peristiwa kematian Lazarus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Coba perhatikan di ayatnya yang keberapa itu? Ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kalimat yang dikeluarkan oleh Yesus kepada orang yang mengirim informasi kepadanya. Sampaikan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita berpikir bahwa ketika keadaan baik-baik saja, keadaan aman-aman saja, keadaan sehat-sehat saja, itu nama Tuhan dimuliakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa dalam kesakitan, dalam penderitaan, di situ juga nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya begini, bagaimana Tuhan dimuliakan di tengah-tengah duka cita? Bagaimana Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kesusahan yang kita alami? Bagaimana Tuhan dimuliakan, dinyatakan, diagungkan di tengah-tengah penderitaan tantangan hidup yang kita alami? Seperti yang dialami oleh Maria. Bagaimana mungkin? Coba Tuhan kasih kita hidup baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak ada kematian, tidak kesusahan. Wah, itu lebih baik, lebih luar biasa Tuhan dimuliakan. Tapi dia bilang bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Rasul Paulus pernah berkata begini, bahwa dalam kesusahan, dalam kelemahan, kuasa Tuhan di mana? Dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau keadaan kita baik, kalau keadaan kita aman, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan? Bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di sana? Bagaimana kita bisa mengalami bahwa Kristus akan memberikan pertolongan dan pemulihan kepada kita? Justru ketika kita ada di dalam kesusahan, di situ kita tahu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini yang dialami oleh Maria. Awalnya mereka tidak mengerti. Mereka berkata sudah terlambat.
Tuhan datang itu saudara kami itu sudah busuk. Sudah 4 hari di dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, mungkinkah tidak orang mati sudah 4 hari busuk di dalam kubur bangkit kembali? Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah tidak ada hanya ini, hanya Lazarus ini. Dan satu-satunya yang mencatat di dalam Injil adalah hanya Yohanes. Matius, Markus, Lukas tidak mencatat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yohanes menekankan tentang keilahian Kristus, ketuhanan Kristus. Nah, kita melihat bahwa ketika mereka dalam keadaan susah, saudara mereka sakit, Tuhan memberikan informasi bahwa penyakit itu tidak akan memberikan bahaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita ada di dalam kesusahan, jangan kita buru-buru sangka kepada Tuhan. Jangan kita buru-buru menanggapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi cobalah perhatikan bahwa di dalam segala apa yang kita hadapi, Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Dan dari situ kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan Allah Maha Kuasa kalau segala apa yang kita punya itu ya sudah ada. Kita tidak bisa menceritakan kepada orang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita sakit contohnya, terus kita kembali disehatkan oleh Tuhan, kita berkata puji Tuhan hari ini, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, saya dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita sehat-sehat saja, apa yang kita saksikan? Bagaimana kita menceritakan kuasa Tuhan? Bagaimana kita menceritakan rahmat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Dalam Mazmur pasal 116 kemarin kami ada sharing di sana, bahwa ketika pemazmur mengalami tekanan kesusahan yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia dalam kalimat pertengahan itu ayat 14 kalau tidak salah, dia berkata bahwa saya sudah kecewa, saya dalam kebingunganku saya berkata bahwa semua manusia adalah pembohong. Dia begitu kecewa kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi ketika Tuhan perlihatkan cara dia bekerja, ketika Tuhan pimpin dia ke arah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, dia berkata bahwa aku akan memasyurkan nama Tuhan dan membayar nazarku di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita, jangan kita berburu sangka kepada Tuhan ketika satu waktu Tuhan izinkan satu masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan tidak hadir ketika ia mendengarkan informasi itu? Supaya Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa kematian Lazarus, murid-muridnya belajar percaya kepada Tuhan. Loh, coba perhatikan ya, di ayatnya yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Wah, ini luar biasa. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Wah, ini bertolak belakang dengan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Orang sudah mati dia bilang syukur aku tidak hadir. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang demikian, mungkin kita kecewanya luar biasa dengan syukur aku tidak hadir. Terus dilanjutkan bahwa sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kamu dapat belajar percaya. Dari dia berkata kepada murid-muridnya. Lalu selama ini murid-muridnya percaya kepada Tuhan atau tidak? Tidak percaya. Kristus tidak hadir pada waktu itu supaya apa? Supaya murid-muridnya juga belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya dari mana Bapak Ibu Saudara? Nanti kita lihat di ayat selanjutnya bahwa orang mati dibangkitkan oleh Kristus. Yang berikutnya adalah supaya murid-muridnya belajar kepada Tuhan, dan yang kedua supaya Maria, supaya Marta, supaya orang Yahudi juga belajar percaya kepada Kristus. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lain. Sehingga ia menunda untuk hadir pada waktu itu. Bahkan dia kembali ke Yudea,
ke tempat orang yang pernah mau membunuh dan melempari dia dengan batu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang pernah diharapkan oleh Maria, Marta kepada Kristus, Bapak Ibu, tidak sesuai dengan apa yang direspon atau dijawab oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali kita berharap A kepada Tuhan. Tapi ada berapa kali juga kita mendapatkan jawaban B dari Tuhan. Betul ya? Kita mengharapkan, Tuhan, saya mau masa depan saya begini. Tapi jawaban dari Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Ada banyak anak muda yang mengharapkan cita-cita nanti saya kelak, saya kuliah hari ini, saya sekolah hari ini, saya berjuang bikin skripsi mati-matian. Dengan harapan saya mau tes, saya lulus jadi pegawai negeri. Tetapi alhasil apa yang diterima tidak lulus. Lalu bagaimana kita bersikap? Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak takut Tuhan akan depresi. Orang yang tidak kenal Tuhan akan dia depresi dengan apa yang dia, jawabannya dia terima. Tetapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, merendahkan diri, mengerti rencana Tuhan, dia akan menyadari bahwa mungkin ini bukan rencana Tuhan bagi saya. Mungkin ada kesempatan lain, mungkin ada hal lain yang Tuhan sediakan kepada saya. Atau di waktu berikutnya kah? Atau di tahun berikutnya kah? Kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam keluarga juga kita mengharapkan ketika kita menikah, kita mau membangun keluarga yang begitu indah. Kita bayangkan luar biasa. Mungkin hari pertama terkabullah, hari kedua terkabullah, hari ketiga, tapi mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai ada gelombang kecil-kecil, ding 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 ding. Akhirnya tergoncanglah semua harapannya kita. Kecewa Bapak Ibu Saudara. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu, ketika ada persoalan yang kita hadapi, mungkin tidak seperti yang dialami oleh Maria. Kita harapkan Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jawaban. Tuhan saat itu juga, saya mau supaya masalah ini selesai. Tapi Tuhan bilang tidak. Biar itu berjalan dulu. Supaya kamu tahu bagaimana cara saya bekerja. Supaya kamu tahu bagaimana saya melakukan rencana saya di dalam kehidupan kita. Nah, ini namanya rela hati untuk menjalankan rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayub, Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah bosan-bosan kita dengar cerita ini. Bagaimana dia punya kerendahan hati, kerelaan hati untuk menjalankan rencana Tuhan yang begitu pahit bagi kita sebenarnya. Yang begitu susah, menyusahkan diri kita, keluarga kita. Tapi dia rela untuk menjalankan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Ada lagu yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, bagi Marta dan Maria, itu sudah Tuhan terlambat sudah menolong saudara mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, baru mereka mengerti bahwa Kristus berkuasa atas segala kematian. Ia berkata bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Kita lihat kisahnya Abraham dan Sarai, Bapak Ibu Saudara. Bagi Abraham, bagi Sarai, Tuhan, saya sudah terlambat. Saya sudah tua. Saya sudah nenek-nenek. Bagaimana Tuhan janjimu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Bagaimana Tuhan, saya sudah tua, sudah nenek-nenek, tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan bilang, tunggu tahun depan. Sarah bilang, bagaimana saya terjadi? Nenek-nenek kok bisa melahirkan? Itu aneh dan luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan menyatakan rencananya, mungkin bagi Sarai, mungkin bagi Abraham sudah terlambat. Sudah, Abraham, begini saja, supaya rencana Tuhan terjadi, supaya rencana Tuhan terlaksana, mending kita bantu Tuhan saja. Abraham menikah dengan Hagar supaya kita punya anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bilang bukan itu. Tapi dari kandunganmu akan lahir keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita melihat orang yang melakukan kejahatan begitu maju, begitu diberkati seperti melimpah-limpah luar biasa. Tetapi ketika kita lihat hidup kita lihat keluarga kita lihat berkat-berkat yang kita terima, sepertinya gersang. Kita bekerja susah, seperti kita hidup di padang belantara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah, percayalah, yakinilah bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Jangan kecewa kepada Tuhan, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang berkuasa, bahkan dalam kematian pun Dia berkuasa. Dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia berkata kepada Marta di situ, kata Marta kepada Tuhan. Ayat 23, kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi jawab Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia berkata, percayakah engkau akan hal ini? Marta memberikan respon yang sangat-sangat tepat. Ayat 27 dikatakan bahwa, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah. Bapak Ibu Saudara, saya menutup khotbah ini dengan memberikan satu aplikasi kepada kita. Mungkin kita tidak alami apa yang dialami oleh Maria dan Marta. Mungkin keluarga kita tidak mengalami kematian hari ini. Tetapi mungkin saja kita sedang bergumul tentang masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, perekonomian kita, pekerjaan kita, cita-cita kita, harapan kita. Mungkin saat ini engkau sedang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, datang kiranya kepadaku. Tuhan, kiranya berikan jawaban kepadaku hari ini. Tapi kalau masih saat ini belum ada jawaban, percayalah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sebagaimana Dia pulihkan keluarga Maria dan Marta, dan Dia bangkitkan Lazarus dari kematian, bagi manusia mustahil terjadi. Tapi Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Marta memberikan respon, dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah. Mari kita berdoa.